Semangat, boleh sampaikan salam ke sebelah kiri kanannya. Semangat, haleluya. Jangan bersedih hati meskipun tantangan mulai terlihat di hadapan kita, atau memang sudah mulai terlihat dari hari pertama di tahun ini. Saya percaya kalau kita ada sampai sekarang, Tuhan punya sesuatu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya hal yang baik bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Anda percaya hal itu, dan itulah kenapa kemudian kita berada di tempat ini. Kita punya pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa belajar dari alamat web yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya sambungan ke internet, Anda boleh memeriksa alamat itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya tampilkan tentunya, dan Anda bisa cek di alamat web itu. Ada ayat-ayat, ada link, ada tautan kepada sumber-sumber yang kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk lebih menggalinya, Anda bisa buka tautan itu di alamat web di atas. Dan hari ini, karena bulan ini dimulai dengan kita belajar mengenai kesempatan, saya ingin membawakan tentang kesempatan untuk menginjil. Kesempatan menginjil. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab masing-masing. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi tentang memberitakan Injil atau menginjil itu adalah pesan Yesus kepada 11 rasul sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus meminta kepada mereka, Yesus memberi, kalau di kitab lain ya, memberi perintah kepada mereka, atau untuk beberapa kalangan Kristen menyebutnya amanat. Memberi amanat kepada mereka untuk pergi, beritakanlah Injil, menginjil. Jadi ini adalah pesan Yesus. Jadi ini bukan program gereja, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk kemudian menambahi aktivitas kita sebagai orang percaya. Tetapi kalau Anda pengikut Kristus, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk memberitakan Injil. Nah, berkali-kali Yesus menyuruh orang menyampaikan tentang kerajaan surga, misalnya di dalam Matius 10 ayat 7. Atau tentang kerajaan Allah di dalam Lukas 9 ayat 60. Yesus selalu berbicara tentang hal itu kan. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan surga tidak jauh darimu. Nah, demikian juga kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ada tokoh yang terkenal namanya Paulus. Dia memberi pesan yang kurang lebih sama tentang pemberitaan itu kepada Timotius dan kepada Titus. Saudara bisa cek di 2 Timotius 4 ayat 2 dan Titus 2 ayat 1. Kepada Timotius, Paulus berkata, beritakanlah firman. Dan kepada Titus dikata, ajarkanlah ajaran yang sehat. Kita percaya di tempat ini saudara, kita mendapatkan ajaran sehat. Amin. Kami berusaha dengan anugerah Allah untuk tidak menyesatkan jemaat di tempat ini. Jadi kalau saudara ada pertanyaan mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, belajarlah di tempat ini. Ajaran yang sehat. Jadi kita bisa melihat bahwa bagian dari kekristenan, bagian dari mengikut Kristus adalah memberitakan Injil. Bapak Gembala menyampaikan di awal tahun ya tentang kesempatan, bahwa kita punya kesempatan yang kita miliki di dalam hidup ini sebelum Yesus datang kali yang kedua. Atau sebelum kita meninggal. Karena Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak semua dari kita tetap hidup 50 tahun lagi, bukan? Amin? Atau ada yang bilang, 50 tahun lagi saya pasti masih hidup. Saya rasa ada sebagian dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak ada, gitu ya, 50 tahun lagi. Kita sadar tentang hal itu, kita mengerti mengenai hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin spill sedikit, bocorkan sedikit data yang kami miliki di kantor gereja. Berdasarkan data demografi jemaat yang kita miliki, jadi kami di gereja punya tim penelitian dan pengembangan, ya tim litbang. Ini memang isinya staff semua, tapi kalau memang Bapak Ibu Saudara rindu untuk melayani di hal-hal yang seperti ini, Anda bisa bergabung juga. Ya, kami butuh orang-orang yang suka riset, suka meneliti, suka mengumpulkan data. Ya, biasanya orang-orang yang sudah keluar dari Tegal, mereka kuliahnya di luar kota. Tapi by any chance Anda kembali ke Tegal, Anda ingin melayani, Anda bisa melayani juga di tim litbang. Ya, untuk mengolah data yang kami miliki di gereja ini. Ini data yang saya dapatkan dari tim litbang. Terima kasih untuk kerja keras mereka. Tetapi ini per tahun 2021. Data terakhir yang kami miliki 2017. Ini updated tapi masih juga 3 tahun yang lalu. Ya, setidaknya kita bisa lihat sebaran kelompok usia di Mahanaim. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan. Saya menyebutkannya saja secara singkat ya. Dari 0 sampai 11 tahun itu ada 11% di gereja kita. Ya, jemaat. Usia 12 sampai 28 itu 23,1%. Kemudian usia 26 sampai 45 ini punya bagian porsi yang paling besar, 29,9% dari jemaat adalah usia 26 sampai 45. 46 sampai 65 itu 25,5% dan 65 tahun ke atas itu 10,2%. Ya tentu saja ini berubah dengan ada kelahiran, ada kematian dari jemaat-jemaat kita. Kalau kita bisa lihat sebaran usia, ini kita melihat yang paling mungkin untuk bertahan 50 tahun ke depan, mungkin grafik yang pertama dan kedua, betul ya? Ya tentu saja di luar hal-hal yang mungkin terjadi ya, kecelakaan, penyakit, dan lain sebagainya, but majority yang akan bertahan adalah yang ada di grafik pertama dan yang kedua. Nah, jadi sebenarnya kenapa kemudian saya menampilkan data ini adalah untuk memotivasi kita. Ketika kita masih ada di dunia ini, ketika kita masih hidup, Anda adalah bagian Bapak Ibu Saudara dari data itu dan Anda bukan sekedar angka di situ. Anda punya peran di sana. Saya rindu memotivasi kita untuk kita melayani Tuhan lebih lagi di gereja lokal ini. Kita harusnya punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar rutin datang ke gereja. Ketika kita melihat data seperti ini, kemudian kita berpikir, ada generasi muda yang perlu kita menangkan. Betul? Ada orang-orang muda di luar sana yang perlu kita menangkan. Karena kalau tidak, maka grafik kita akan bentuknya bukan seperti piramid gitu, tetapi dia akan naik ke atas. Betul?
yang tua paling banyak, 65 tahun ke atas, yang muda paling sedikit. Dan gereja yang seperti ini nggak punya masa depan pastinya, betul kan? Karena ketika yang tua hilang, habis sudah gereja ini. Nah, kita bersyukur masih ada orang-orang di usia 26 sampai 45 tahun yang cukup besar, hampir 30% dari jemaat kita. Bahkan kalau Anda gabungkan 45 tahun ke bawah, itu angkanya bisa sampai 60% dari keseluruhan jemaat. So we are not aging church. Kita bukan gereja yang menua. Meskipun usia kita sudah 30 plus secara gereja. Kita gereja yang semoga ke depannya menimbulkan atau membangkitkan generasi-generasi baru. Saya memanggil Bapak Ibu Saudara, Anda yang rindu untuk bekerja bagi Tuhan. Ketika Anda melihat angka di atas, Anda berpikir saya mau menangkan 1 jiwa lagi bagi Tuhan. Saya mau menangkan 1% lagi untuk gereja Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, ada potensi-potensi dari generasi yang lebih senior yang harus dikeluarkan. Anda melihat dari 46 tahun sampai 65 tahun ada sekitar 35% lebih. Lumayan besar. Tetapi apakah potensi Bapak Ibu Saudara sudah keluar di gereja lokal ini? Pendeta Hani Paulus sering sampaikan mengenai hal itu kan. Gembala juga sempat kutip itu. Kemarin saya coba cek, itu adalah perkataan dari seorang pendeta dan motivator. Namanya Myles Munroe. Ya, doktor kalau saya nggak salah ya. Dr. Myles Munroe. Ya, dia berkata demikian, the wealthiest place on earth is not far from our houses. It is down at the cemetery. Jadi tempat yang paling kaya, ya, Myles Munroe pernah berkata, bukan di tambang intan, bukan di tambang emas, bukan di tambang minyak. Kelihatannya itu jauh dari tempat tinggal kita kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, tempat yang paling kaya itu nggak jauh. Di Kerkhoff. Nggak jauh dari rumah kita. Dr. Myles Munroe mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena di situ ada banyak potensi yang dari usia 46 sampai 65 tahun ini yang belum dikeluarkan. Anda keep potensi ini, Anda pertahankan harta saudara. Anda pertahankan potensi Anda yang sebenarnya bisa diberikan untuk Tuhan, yang memang itu datangnya juga dari Tuhan, dan kemudian itu terkubur bersama-sama kematian Bapak Ibu Saudara. Tentu saja saya nggak sedang bicara tentang kematian pagi hari ini, tetapi setidaknya ini memotivasi kita untuk berpikir, berapa lama lagi sih aku akan hidup? Dan berapa banyak yang harusnya aku bisa berikan untuk Tuhan. Kutipan ini juga sebenarnya dikutip oleh motivator terkenal lain namanya Les Brown. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti cari di internet, saya berikan linknya di web, alamat web tadi, Bapak Ibu Saudara bisa buka. Ya, itu link YouTube, jadi jangan dibuka di sini. Ya, nanti suaranya mengganggu yang lain. Ya, jadi kalau saudara baca cari di Google, ada orang yang bilang, oh itu kutipan dari Les Brown, ada yang bilang itu dari Myles Munroe. Sebenarnya yang pertama Myles Munroe. Ya, Les Brown ini mengutip dari Myles Munroe yang adalah mentornya. Kemudian dikutip lagi oleh banyak hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan di Mahanaim. Nah, saya percaya ini sebenarnya terinspirasi dari Pengkhotbah. Coba Bapak Ibu Saudara buka Pengkhotbah 9 ayat 10. Banyak orang yang melihat kutipan ini bukan berdiri sendiri, tentu saja Tuhan menggerakkan. Ya, Myles Munroe ini seorang pendeta. Jadi bisa jadi ya Tuhan memberi hikmat ini kepada dia. Tetapi di Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, sebab
tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Di kuburan, saudara tidak bisa melayani Tuhan lagi. Di kuburan, tidak ada yang saudara bisa tawarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong yang 35% lebih ini, ayo. Sebelum kita mengarah ke sana, ayo kita melayani Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, kalau kita masih hidup sampai dengan saat hari ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain. Karena itulah kekristenan. Menginjil, ya, tadi kita sudah baca di depan. Jadi kalau kita masih hidup berarti ada satu orang mungkin yang seharusnya Anda beritakan kabar Injil, tetapi Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Aku gak akan ambil nyawamu karena masih ada satu tugas yang belum engkau selesaikan. Ada satu anak yang belum engkau kabarkan Injil. Ada satu lansia yang belum engkau kabarkan tentang Injil. Ada satu orang tetangga yang kamu belum kabarkan tentang aku. Jadi lihatlah hari-hari yang kita dapatkan di 2024 ini, Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun itu, semenantang apapun itu, sebagai kesempatan bagi kita. Dia bisa pedagang di sebelah saudara, dia bisa adalah anak sekolah yang duduk di bangku sebelahmu, kalau Anda seorang siswa atau siswi, murid. Nah, apakah kemudian waktu yang kita miliki ini kita syukuri atau kita ratapi? Tuhan, aku pengen mati cepat-cepat. Karena kemudian Anda kecewa dengan hidup ini. Banyak ya orang-orang yang kecewa dengan hidup ini. Kadang-kadang saudara berpikir kekayaan itu membuat orang bisa tidak kecewa, tetapi toh banyak kemudian orang-orang yang kaya, memiliki rumah, memiliki keluarga, memiliki pendidikan yang baik. Ya, ada dokter di Surabaya, calon dokter atau dokter ya, kemudian dia bunuh diri karena dia kecewa dengan keluarganya. Either you are a grateful team or you are a complaining team. Anda mau masuk di tim yang mana? Tim yang bersyukur atau tim yang bersungut-sungut? Itu pilihan kita. Tapi kalau kita masih hidup, itu kesempatan bagi kita. Nah, kalau kita lihat diagram ringkasan perjalanan hidup kekristenan, Bapak Ibu Saudara yang sering saya tampilkan tentang kemuliaan, segala sesuatunya mulai dari kemuliaan, masuk ke dalam dosa, kemudian ada Yesus bekerja di dalamnya, memasukkan kita, mengumpulkan kita di dalam gerejanya, untuk kemudian kita mencapai kemuliaan. 5 hal ini sebenarnya juga adalah bagian dari penginjilan kita. Kalau Anda disuruh bertanya tentang kekristenan, ya kekristenan intinya 5 hal ini. Tentu saudara bisa kembangkan lagi ya. Ada pengertian tentang darah Yesus, pengertian tentang kebangkitan Yesus, tentang persembahan, persepuluhan, itu ada di dalamnya semua. But in short, in summary, this is Christianity. Ini kekristenan. 5 hal ini. Ya, kita bisa lihat itu. Seharusnya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika kita melihat bahwa Yesus datang untuk menghapuskan dosa kita. Ini yang kita rayakan pagi hari ini, bukan? Seharusnya kita bersyukur kita ada di dalam gereja yang disempurnakan untuk kemudian kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kalau kemudian saya meminjam apa yang dikatakan juga oleh Dr. Myles Munroe, ketika kita melihat diagram ini, sebenarnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang besar dalam hidup. Pernah juga disampaikan oleh Pendeta Hani Paulus ya, tentang identitas kita, tentang warisan kita, tentang alasan kita, tentang potensi kita, dan tentang tujuan kita.
Tentang identitas kita tahu kita datang dari kemuliaan. Kita tahu kita orang yang berdosa. Kita tahu kita mendapatkan anugerah di dalam Yesus. Kita tahu bahwa kita adalah bagian dari gereja. Kita tahu kita akan menuju kemuliaan. Kita tahu kita punya rumah di sana. Mengenai warisan, kita tahu kita mewarisi dosa dari Adam. Kita tahu bahwa Yesus kemudian menyelamatkan kita dan Ia mewariskan hidup yang kekal bagi kita. Mengenai alasan, kita tahu alasan kita ada di sini. Kenapa? Karena kita manusia yang penuh dosa. Kalau saudara suci, saudara nggak ada di sini, betul? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda orang yang paling suci, Anda nggak perlu datang ke gereja. Tapi karena kita tahu kita berdosa, kita butuh Yesus. Jadi mungkin orang-orang yang nggak ke gereja itu orang-orang suci ya, bisa jadi ya. Kalau saudara lihat di sebelah kiri kananmu, kami punya daftar di kantor gereja, jemaat-jemaat yang sudah cukup lama tidak beribadah. Kami berusaha, kami doakan, kami berusaha untuk jalin komunikasi, kontak mereka. Ya, semoga ya, semakin banyak orang yang tahu bahwa alasan kita bergereja bukan karena kita sudah suci, tapi malahan sebaliknya. Karena kita penuh dosa, kita butuh Yesus. Potensi kita juga terjawab di sini, bukan? Bahwa potensi kita itu ada dari mulanya. Kita ini punya benih kemuliaan. Sayangnya kemudian potensi itu dihancurkan oleh dosa. Tetapi Yesus kemudian mengembalikan itu bagi kita. Itu jadi bagian kita. Dan terakhir, tujuan kita adalah kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Tujuan kita seperti yang gembala sampaikan, bukan sekedar memiliki kesempatan, tetapi mengisi kesempatan itu supaya nanti di kemuliaan kemudian ada mahkota yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari di waktu yang kita miliki ini, apa yang kemudian kita akan isi? Kita ingin mengisi masa-masa yang kita miliki. Kan 3 titik terakhir itu adalah masa yang kita miliki, bukan? Yang sekarang kita hidupi. Anda tidak hidup sebelum Yesus. Atau ada yang di sini usianya sebelum Masehi? Saya pernah ditanya, usia berapa Jeff? 17. Bohong. Iya, 17 sebelum Masehi. Tua banget ya. Sebelum Yesus saya sudah ada. Tetapi kita hidup di masa ini, masa anugerah ini loh. Jadi kita berusaha Bapak Ibu Saudara mengisi kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Potensi yang kita punya untuk mengabarkan tentang Yesus kepada orang lain. Nah, ada 3 pertanyaan yang ingin saya bahas pada pagi hari ini dan mungkin ini jadi pertanyaan tentang tema kesempatan untuk menginjil. Pertanyaan seperti apa kemampuan yang dibutuhkan untuk kemudian memberitakan Injil. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan kita bisa mulai memberitakan Injil? Atau pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang boleh memberitakan Injil? Saya harap keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu Saudara, Anda mendapatkan jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Yang pertama, apa kemampuan yang dibutuhkan untuk memberitakan Injil? Dalam segala aktivitas, kita butuh kemampuan. Anak saya usianya 6 bulan, nanti akhir bulan dia 7 bulan. Ya. Untuk duduk dia butuh kemampuan. Untuk makan dia butuh kemampuan. Untuk berjalan nantinya dia butuh kemampuan. Dan tentu saja untuk menginjil kita butuh kemampuan, betul? Pikiran kita kan seperti itu. Untuk melakukan aktivitas kita butuh kemampuan khusus. Tetapi menariknya ada 2 contoh dalam Alkitab yang menceritakan bahwa pemberitaan kabar tentang Yesus itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan khusus menginjil. Mereka nggak punya gelar sarjana misiologi, mereka tidak sekolah teologi, mereka nggak sekolah Alkitab,
tapi mereka punya hal yang bisa dibanggakan. Contoh pertama, kisahnya di Lukas 8, ayat 38 sampai 39. Lukas 8 ayat 38 sampai 39, itu kisah tentang orang yang dirasuk oleh roh jahat dan kemudian dibebaskan. Dia nggak sekolah, dia nggak punya kemampuan khusus, tapi Bapak Ibu Saudara baca bahwa dia mampu mengambil kesempatan untuk kemudian menginjil. Bukankah kita lebih dari orang ini? Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Lalu kenapa kita tidak menginjil? Apa yang menjauhkan kita dari memberitakan kabar baik itu? Ketakutan kah? Atau sampai sekarang Anda merasa bahwa saya perlu kemampuan khusus? Baca ayat ini. You don't need to. Demikian juga di Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai 29. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara juga bisa baca di ayat yang ke-39. Tentang seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Dia nggak punya kemampuan khusus. Bahkan dia baru bertobat. Dia baru percaya. Tapi ketika kesempatan untuk menginjil itu ada, she took it. Diambil itu. Berapa banyak kesempatan untuk menginjil yang kita lepaskan Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang yang berbicara dengan kita. Ketika ada kesempatan sebenarnya kita untuk cerita tentang dia. Gak harus Anda 9 bulan masuk sekolah Alkitab. Tapi ketika Anda merasa diubahkan, Anda merasa bahwa orang lain butuh Tuhan, maka Anda akan menginjil. Penginjilan bukan tentang kemampuan khusus. Tentu saja ya, perempuan Samaria, orang yang dulunya dirasuk jahat itu bisa ngomong, tetapi dasarnya bukan kemampuan khusus. Dasarnya dua ini, pengalaman pribadi dan kerinduan berbagi. Apakah kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus? Dan kerinduan untuk berbagi. Berbagi tentang Yesus ini bukan eksklusif milik kita saja. Kekristenan bukan hanya untuk kita. Itu untuk orang-orang yang lain. Supaya mereka juga diselamatkan. Kapan kita bisa mulai memberitakan Injil? Pertanyaan yang kedua. Kapan waktunya? Kapan kita mulai? Ya, sesuatu yang tepat itu menentukan hasil yang baik. Ya, ketika Anda menyanyi bersama di sini kan, kalau kemudian musiknya masuk dengan waktu yang berbeda, pemujinya nyanyi dengan waktu yang berbeda, tentu kurang enak untuk dilihat atau didengar. Ada perlu waktu yang tepat. Ayo kita kembali lagi ke grafik usia jemaat di Mahanaim. Bapak Ibu Saudara, dari usia 12 sampai 45 tahun, ya, dua grafik. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Dari usia 12 sampai 45 tahun, saya percaya itu adalah bagian terbesar. Kalau sekarang saya minta Bapak Ibu Saudara tutup mata semua, boleh? Tutup mata semua. Tutup mata semua. Tutup mata sebentar. Dengar baik-baik perkataan saya. Bapak Ibu Saudara yang mengenal Yesus dari usia 12. Anda mengenal Yesus sampai 45 tahun. Semua tutup mata supaya nggak usah malu. Siapa yang kenal Yesus ketika Anda usia 12 atau sesudahnya atau sebelum 45 tahun? Dari 12 sampai 45 tahun. Angkat tanganmu. Coba shoot kamera. Supaya ada buktinya. Silakan turunkan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di kamera, sebagian besar orang percaya Yesus di usia 12 sampai 45 tahun. Dan saya nggak ngarang tentang hal ini, Anda sendiri yang menjawabnya. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat
di rekamannya, semoga ada ya, terekam tadi yang angkat tangan. Jadi kenapa kemudian kita tidak punya concern kepada orang-orang di usia-usia segini kalau kita tahu kita pun percaya kepada Tuhan di usia 12 sampai 45 tahun. Apakah Anda punya hati untuk rekan-rekan di remaja, di pemuda, di keluarga muda, mungkin bahkan di sekolah minggu untuk mempersiapkan mereka, untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya waktu banyak untuk menyampaikan hal ini, tetapi kita bisa lihat bahwa waktu yang tepat itu menentukan sesuatu hasil yang baik. Seseorang untuk menjadi atlet profesional menurut Anda harus memulai dari kapan? Saya rasa mulai dari usia 0 sampai 11 tahun itu dia harus memulai. Untuk jadi atlet yang baik gitu ya. Kapan usia terbaik untuk seseorang menikah? Ya sesudahnya mungkin ya. Nggak mungkin kita menyuruh anak 12 tahun, ayo kapan kamu nikah gitu kan. Jadi usia 25 biasanya atau sedikit di bawahnya. Ada beberapa dari Anda yang menikah lebih muda dari itu. Ya, tetapi mari kita lihat sedikit tentang teori perkembangan psikososial manusia. Saya nggak bisa masuk lebih dalam tentang hal ini karena waktunya. Yang pertama disebut trust versus mistrust. Ini adalah anak-anak di usia atau di masa bayi. Ya, mereka membangun kepercayaan ya kepada orang tuanya, kepada pengasuhnya. Kemudian di bagian yang kedua ada autonomy versus shame and doubt. Ya, ini di masa kanak-kanak awal. Ya, mereka berusaha untuk membangun keberadaan dirinya, tetapi kemudian kalau mereka tidak mendapat respons yang baik dari orang dewasa, biasanya yang timbul adalah rasa malu dan keraguan-raguan. Jadi anak-anak yang saudara lihat sekarang suka pemalu atau ragu-ragu, biasanya di usia kecilnya mereka tidak dapat respons yang baik atau stimulasi yang baik dari orang dewasa. Kemudian di berikutnya ada initiative versus guilt. Ya, ini adalah masa-masa kanak-kanak akhir. Jadi ketika seseorang itu membangun dirinya, dia berusaha melakukan sesuatu, tetapi kemudian dia dipersalahkan, rasa bersalah itu mulai kick in di usia ini. Ya. Anak-anak itu udah mulai rasa bersalah di usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian industry versus inferiority. Ya, di usia 6 sampai 12 tahun. Ini adalah masa sekolah mereka. Ya, ketika mereka mulai mengerjakan, menghasilkan, melakukan tugas, mempresentasikan sesuatu, ya anak-anak suka sekali ya nari di depan. Saya ingat sekali anaknya Pak Yosep itu suka sekali baca puisi dulu. Ya, sampai sekarang mereka percaya diri. Ya, industry versus inferiority. Kemudian ada identity versus role confusion. Ini anak-anak di masa remaja. Ya, ketika mereka berusaha cari identitas mereka, mereka bingung saya ini posisinya apa di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap ketika saya tayangkan angka-angka tadi, teman-teman yang usianya remaja, kemudian Anda tertarik untuk lebih lagi terlibat di gereja ini. Karena bukan sekedar saudara memanasin bangku, bukan sekedar saudara datang untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda sedang bekerja untuk kerajaan Allah. Kemudian ada intimacy versus isolation. Ini masa dewasa muda, dari 20 sampai 30 tahun. Ya, saudara bisa lihat saudara berusaha untuk menikah, berusaha untuk membangun keluarga, tetapi beberapa orang kemudian gagal, merasa terisolasi. Ada orang-orang khususnya di Jepang ya, mereka mengisolasi diri. Kenapa? Karena mereka nggak mau terhubung dengan orang lain secara intim. Kemudian yang berikutnya generativity versus stagnation. Ya, ini di masa dewasa dari 30 sampai 65 tahun. Anda belajar dari apa yang Anda sudah miliki di masa lalu, kemudian Anda hasilkan. Ya, saudara dapat gaji, saudara bekerja, saudara menapaki karir dan lain sebagainya. Tetapi ada masa-masa ketika ini tidak adekuat, Anda merasa stuck.
Aduh, aku nggak kemana-mana nih. Aduh, pekerjaanku mentok nih. Dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ego integrity versus despair. Ya, ini usia-usia 65 tahun bahkan mereka sampai meninggal. Ini orang-orang yang tinggal di masa senja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat dari masa-masa ini, kira-kira di mana seharusnya kita mulai menginjil? Saya percaya seharusnya itu dimulai sejak masa kanak-kanak. Yesus melayani mereka yang masih kanak-kanak di Matius 19 ayat 13 sampai 15. Yesus belajar tentang Bapa di sorga dari masa kanak-kanaknya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-49. Bahkan kita melihat mereka yang berusia kanak-kanak melayani dengan pemberian. Ya, ada yang ngasih 5 roti dan 2 ikan di Yohanes 6 ayat 8-9. Dan mereka di masa kanak-kanak mereka memuji Tuhan di Matius 21 ayat 15 sampai 16. Mereka sebut Hosana bagi anak domba Allah. Jadi dari masa kanak-kanak, saya percaya kita bisa sebenarnya Bapak Ibu Saudara mendidik generasi yang memakai kesempatan untuk menginjil. Mulai dari sedini mungkin, tetapi jangan khawatir dengan kondisi Bapak Ibu Saudara usia sekarang. Ketika Anda sudah menyelesaikan banyak hal di dalam hidup ini, ada satu hal yang membuat Anda tetap hidup. Karena Tuhan masih punya rencana di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Maksimalkan potensi kita, ya, mulai dari sedini mungkin. Yang terakhir, siapa yang boleh memberitakan Injil? Siapa orangnya? Siapa yang boleh memberitakan Injil? Kualifikasi itu bisa menentukan hasil. Tetapi menariknya Allah tidak melihat kualifikasi saat berurusan dengan Injil dan berurusan dengan kabar baik. Ya Bapak Ibu Saudara, di perusahaan ini Anda ditanya kan, Anda bisa apa? Anda bisa nyetir, Anda bisa lakukan ini, Anda bisa ngitung, Anda bisa mengatur orang dan lain sebagainya, ada prasyarat. Tetapi ketika menginjil, kalau kita lihat kisah yang tadi di Lukas 8 ayat 38 sampai 39, orang gila yang kerasukan roh jahat dipakai oleh Tuhan. Jadi Anda tidak seperti orang itu kan Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kalau mau hitung-hitungan, Anda jauh lebih layak untuk menginjil. Tetapi pasti ada sesuatu yang menghalangi kita sampai kita tidak memakai kesempatan untuk menginjil. Bapak Ibu Saudara juga lihat di Yohanes 4 tadi kan, 28, 29, 39, yang menginjil itu orang yang melakukan zina, dosa besar di masa itu. Dia hidup tanpa ikatan pernikahan. Tetapi ketika hidup mereka diubahkan, transformation, mengubahkan mereka untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika kita menghadapi meja perjamuan Tuhan, seharusnya kita selalu diingatkan bukan tentang tugas kita untuk menginjil. Ini selalu dibacakan oleh Bapak Gembala, tetapi saya rasa kita perlu lihat 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kekristenan bukan sekedar rutinitas. Kekristenan adalah ketika Anda memberitakan tentang Dia terus menerus. Kesempatan menginjil itu ada di tanganmu, ada di WhatsAppmu, ada di Facebookmu, ada di Instagrammu. Kesempatan menginjil itu ada di SMSmu. Kesempatan menginjil itu ada di tetanggamu yang selama ini kita ajak ngobrol. Ke pelanggan, klien yang selama ini datang ke toko atau ke usahamu. Atau siapapun itu. Kesempatan menginjil itu ada. Dan pertanyaannya, maukah kita mengambil kesempatan di dalam hidup kita ini untuk menginjil?
Saya nggak tahu usia Bapak Ibu Saudara berapa. Tetapi pastikan setiap detik yang Anda hidupi itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan.